Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Ningsi dari Prodi Akuntansi KS2 2019 dengan NIM 1962142. Di sini saya akan membahas kasus dari media massa mengenai COVID-19, khususnya dengan tema COVID-19 Jawa Timur, Jombang satu-satunya zona merah. Untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen atau disingkat dengan SPM dengan dosen Ibu Dwi Ermayanti. Pertama-tama sumber yang saya cari yaitu dari Bisniscom Surabaya. Di Jawa Timur saat ini, khususnya Jombang, sebagai satu-satunya wilayah dengan status zona merah COVID-19, dengan tingkat kematian atau fatality rate di Kabupaten Jombang mencapai 10,2%. Berdasarkan pantauan situs Jawa Timur tanggap COVID-19, sehingga pada 16 Februari 2021 telah tercatat jumlah kasus di Kabupaten Jombang saat ini telah mencapai 4.160 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.565 orang telah sembuh atau setara dengan 85,70%. Sedangkan untuk tingkat kematian mencapai 417 orang atau setara dengan 10,2%. Satgas telah mencatat 178 orang dalam kasus aktif dan dirawat di rumah sakit rujukan. Dalam laporan tersebut, terlihat wilayah Jombang menunjukkan ada tren penambahan kasus baru selama sepekan terakhir. Meski pada 15 Februari 2021 lalu melanda perincian pada 10 Februari total kasus COVID-19 di Jombang mencapai 3.729 kasus. Kemudian pada 11 Februari bertambah 300 kasus, sehingga totalnya menjadi 4.029 kasus. Untuk 12 Februari penambahan jumlah kasus baru sudah mulai turun, yaitu 67 kasus. Baru berikutnya bertambah lagi menjadi 41 kasus baru. Dan bertambah lagi 21 kasus baru pada 14 Februari. Kasus tersebut kemudian hanya bertambah 2 kasus baru pada 15 Februari. Setidaknya terdapat 15 indikator yang menentukan Jombang sebagai daerah dengan zona resiko tinggi terhadap penularan, diantaranya indikator epidemiologi seperti jumlah kasus positif, jumlah kasus suspek, jumlah meninggal, dan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit. Nah, sedangkan indikator surveillance kesehatan masyarakat dilihat dari jumlah pemeriksaan sampel didiagnosis yang meningkat selama 2 minggu terakhir. Serta indikator pelayanan kesehatan seperti jumlah tempat tidur, ruang isolasi, rumah sakit rujukan yang mampu menampung di atas 20% jumlah positif yang dirawat di rumah sakit. Dan jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan 20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif. Itulah studi kasus COVID-19 di Jawa Timur, khususnya daerah Jombang. Untuk perencanaan strategi untuk penanganan COVID-19 di Jombang, yaitu meskipun begitu, Satgas COVID-19 Jawa Timur saat ini terus berupaya untuk menekan penyebaran virus melalui pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro, serta terus melanjutkan program vaksinasi. Di Jombang sendiri sudah dilakukan vaksinasi sebanyak 5.155 vaksin pada tahap pertama, dan untuk tahap kedua sudah dilakukan vaksinasi sebanyak 3.888 vaksin. Sejak diumumkan kasus positif virus COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret
2020 tahun lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari COVID-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegah dan penanganan. Nah, untuk sejak awal Maret 2020 tersebut, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial atau social distancing, menghimbau untuk bekerja di rumah atau work from home bagi sebagian besar aparatur sipil negara atau ASN. Menjadakan kegiatan ibadat dan memindah masyarakat untuk tetap di rumah, serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki risiko tinggi tentunya. Hingga akhir Maret 2020, kebijakan pemerintah bukan hanya social distancing saja, tetapi dilanjutkan dengan physical distancing, dan juga pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB. Imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan pembatasan pemerintah pelayanan publik ini memang membuat masyarakat menjadi kurang nyaman tentunya dalam menerima pelayanan publik. Tetapi ini merupakan kebijakan yang saat ini diambil pemerintah adalah upaya untuk membatasi atau menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya pembatasan ini, apakah kemudian hak-hak dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik menjadi berkurang? Ini merupakan pertanyaan mendasar dari sebagian besar masyarakat. Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang, benefit yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, akan tetapi masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk itu, khususnya pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah menyiapkan anggaran COVID-19. Untuk saat ini, penyiapan anggaran di Kabupaten Jombang telah terkumpul sekitar 200 miliar sekian. Kemudian ditambahkan relokasi anggaran kanker DPRD Jombang. Dari situ total menjadi 23 miliar untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Jombang. Dari anggaran tersebut digunakan untuk teknis kesehatan, pengadaan APD atau alat pelindung diri, dan seterusnya. Dan juga digunakan untuk mengatasi dampak ekonomi wabah COVID-19 karena banyak masyarakat yang tidak bekerja karena munculnya wabah tersebut, dan bantuan tersebut bisa bentuk tunai atau bantuan sembako. Untuk besar bantuan tunai bagi desa sebesar Rp600.000 per keluarga penerima manfaat per bulan. Dan ini akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau desa dengan metode non-tunai atau cashless setiap bulannya. Sekian penjelasan saya mengenai kasus COVID-19 di Jombang, Jawa Timur. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.